Ya kita semua tahu ya bahwa video ini bukan video real ya, bukan video asli, melainkan ini adalah buatan AI. Nggak mungkin teman-teman di Masjidil Haram terjadi hal-hal seperti ini. Saudi Arabia and Germany. Nah, selain itu mereka juga pernah membuat lagu atau nyanyian yang menghina Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini beredar video penghinaan terhadap Masjidil Haram dan Ka'bah. Terlihat di dalam video tersebut banyak orang yang joget-joget dan melakukan hal yang tidak jelas di lingkungan Masjidil Haram. Bahkan kelihatan itu mereka mengelilingi Ka'bah dengan penampilan yang semua orang udah tahu lah, ini penampilan dari orang-orang yang terlaknat dalam agama Islam. Jelas sekali dalam agama Islam itu terlarang laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Hal tersebut termasuk salah satu dosa besar dalam agama Islam. Tetapi terlihat dalam sebuah video mereka, kaum-kaum laknatullah ini, malah joget-joget di dekat Ka'bah. Ini jelas suatu penghinaan terhadap agama Islam. Ya kita semua tahu ya bahwa video ini bukan video real ya, bukan video asli, melainkan ini adalah buatan AI. Nggak mungkin teman-teman di Masjidil Haram terjadi hal-hal seperti ini. Ya ini hanya angan-angan mereka kali ya, ingin menguasai Ka'bah. Jadinya mereka bikin video-video buatan AI seperti ini. Dan ya kelihatan kurang ajar banget ya, karena mereka menampilkan wanita-wanita yang nggak sopan banget, joget-joget mengelilingi Ka'bah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya jelas ini tujuan mereka tidak lain untuk menghina kami ya sebagai umat Islam. Karena memang agama Islam adalah agama yang sangat anti terhadap kelompok mereka. Jadi mereka itu benar-benar merasa terusik sekali dengan adanya agama Islam. Maka itulah mereka selalu saja menyerang agama Islam. Sebenarnya bukan pertama kali ini aja ya mereka bikin video hinaan terhadap agama Islam. Dahulu, beberapa tahun yang lalu sempat viral juga mereka bikin balon udara yang menyerupai Ka'bah, dan itu juga penghinaan terhadap Ka'bah. Rainbow Kaaba of Germany is the central sanctuary of the new liberal rainbow Islam. We want to Mecca from Saudi Arabia and Germany. Nah, selain itu mereka juga pernah membuat lagu atau nyanyian yang menghina Nabi Muhammad SAW. Muhammad needs it well and opens the Quran. The mosque is calling. Read a good book today. Read louder. And 1, 2, 3, 4. Ask and start here. Muhammad needs it well and opens the Quran. The mosque is calling. Jadi memang sudah sejak lama dan mereka memang sering sekali membuat video-video hinaan terhadap agama Islam. Karena memang mereka tahu bahwa Islam adalah agama yang paling keras menolak kelompok-kelompok mereka. Tapi sayangnya di beberapa daerah Indonesia itu justru ada yang menjadikan orang-orang seperti itu ya, orang-orang yang jadi-jadian ya, setengah laki-laki setengah perempuan, itu dianggap sebagai pemuka agama, dikasih panggung untuk berceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya sih itu tujuannya hanya sekedar untuk hiburan saja di pengajian, lucu-lucuan saja di pengajian ya. Tetapi walaupun hanya sekedar untuk lucu-lucuan ya nggak pantas juga lah menghadirkan orang seperti itu di mimbar pengajian, bahkan dipersilahkan untuk memberikan tausiah. Astagfirullahaladzim. Apa nggak ada hiburan lain? Apa nggak ada cara-cara lain untuk menghibur jamaah selain kayak gitu? Ya, kita udah hidup di akhir zaman. Kita bisa melihat bagaimana musuh-musuh Islam semakin berani melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beraninya membuat video AI yang memperlihatkan mereka menari-nari di Ka'bah. Bahkan juga terlihat ada orang yang dengan SDM rendahnya malah mengundang sosok seperti itu di pengajian. Astagfirullahaladzim, ini benar-benar akhir zaman teman-teman. Jaga iman kita semua. Karena saya lihat juga kemaksiatan-kemaksiatan seperti ini tuh udah mulai dinormalisasi. Banyak sekolah-sekolah yang muridnya itu sudah terjangkit dengan kemaksiatan seperti ini. Dianggap biasa saja, dianggap keren gitu.
Kiri oke juga, kanan oke juga, dengan kakakku juga boleh. Aduh, makin parah ya sekarang ya. Saya agak susah nyebutin istilahnya ya. Jadi saya nyari-nyari bahasa yang sekiranya aman lah ya. Mungkin sebutan aja tulang lunak ya. Jadi memang udah banyak orang-orang yang terkena penyakit tulang lunak seperti itu. Nggak hanya murid-murid, bahkan juga sempat viral kan ada guru yang kelihatan membuat video ya seperti itu. Gurunya udah kena, ya otomatis muridnya juga udah kena seperti itu. Banyak sekali teman-teman bisa lihat di sosial media ya, guru-guru yang terkena seperti itu, murid-murid yang juga ikut seperti itu, dan merembet ke pengajian. Pengajian juga udah mulai diisi hal-hal seperti itu, sampai merembet kepada Masjidil Haram, Ka'bah. Ini semua adalah upaya normalisasi. Ini kalau kita nggak protes nih, Ka'bah dibuat seperti itu, lama-lama akan dianggap normal, lama-lama akan dianggap biasa saja Ka'bah dibuat seperti ini. Ya walaupun itu hanya sekedar video AI ya, tetap saja kalau nggak ada yang memberikan protes, kalau hanya didiamkan saja, tidak ada penegak hukum yang mengambil tindakan, ya mereka akan menganggap perbuatan mereka itu adalah normal. Mereka akan terus-terusan melakukan hal tersebut. Sebenarnya yang lebih mengerikan itu justru bukan penghakiman sesama manusia, bukan hukuman sesama manusia. Yang jauh lebih mengerikan adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua tahu bagaimana kaum Nabi Lut dahulunya juga melakukan hal yang sama seperti itu, dan pada akhirnya Allah hancurkan mereka semua, dan itu diabadikan kisahnya dalam Al-Quran. Kenapa disebut dengan negeri yang diuncikir balikan? Karena ketika Allah mengazab mereka, Allah mengangkat ke atasnya, ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud. Jadi diangkat kemudian dibalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dibalikan dihujani batu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala Allah menyebut wal mu'tafikat dalam riwayat, dalam ayat yang lain, wal mu'tafikah, satu negeri dalam ayat yang lain, dalam dua ayat, wal mu'tafikat, negeri-negeri yang dijungkir balikan. Kalau ada orang Islam yang masih menganggap enteng persoalan ngelambai ini, persoalan tulang lunak ini, perlu dipertanyakan pemahamannya terhadap agama Islam. Karena jelas sekali salah satu dosa yang tercatat dalam Al-Quran, dan azabnya itu begitu pedih terhadap pelaku dosa tersebut, yaitu dosa kaum ngelambai, sebagaimana yang terjadi pada kisah kaum Nabi Lut alaihi salam. Makanya saya heran juga nih, kok bisa ada yang ngundang di acara pengajian ya? Ini error juga nih yang ngundang. Teman-teman kalau punya saudara yang terkena hal seperti itu, ya jangan dinormalisasi, jangan dianggap enteng, bahkan jangan dibanggakan ya. Carilah solusi untuk menyembuhkannya, karena itu dosa besar loh. Semoga video ini bisa menjadi pengingat buat kita semua ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.